goyang, jangan digoyang-goyangin lu. Udah. Udah gini nih. Jangan mereng lu, itu mereng namanya lu. Mereng itu lu. Mereng kemana? Kesini lihat nih. Enggak, Terus ini sana dulu nih. ini. Enggak. Ini keluar dulu. Udah. 1, 2, 3, action nih aku megang. Itu ya, entar. Enggak, bagus kok, lurus. 1, 2, 3, action. Hai, welcome back to our YouTube channel. Pastinya masih di channelnya Iwan dan Tari. Tapi kali ini aku sendiri, artinya kita ada di segmen Tanya Tari. Tanya Tari. Tapi dari sekian banyak segmen Tanya Tari, kalian belum sempat bertanya dan komen di kolom komentar mau tanya tentang apa. Jadi kali ini aku masih tetap akan share pengalaman aku di seputar dunia HRD. Untuk kalian yang mungkin masih cari kerja atau sudah pernah cari kerja dan sampai tahap mana lalu gagal dan ingin belajar dari kegagalan. Oke? Jadi di video kali ini sesuai dengan judul yang kalian baca, aku akan membahas tentang apa sih yang seharusnya kalian jawab ketika HRD bertanya apa kekurangan kamu, seperti itu ya. Jadi di samping dia bertanya tentang kelebihan, dia pasti bertanya tentang kekurangan, dan selain kelebihan atau kekurangan pasti ada banyak hal lagi yang ditanyakan. Tapi kita fokusnya sekarang bagaimana sih jawaban yang tepat ketika ditanya tentang kekurangan. Oke, pada saat ditanya tentang kekurangan, kalian bisa menggunakan cara ini untuk menjawabnya supaya kalian itu bisa menyebutkan kekurangan. Karena kenapa? Karena kalian harus tahu tentang kekurangan kalian. Tips yang pertama, kalian tidak boleh ketika ditanya apa kekurangan kamu, kalian cuma jawab hanya orang lain yang bisa menilai kekurangan saya, sedangkan saya tidak tahu. Itu tidak bisa. Artinya itu berarti kalian nggak bisa nilai diri kalian sendiri. Bagaimana kalian tahu diri kalian bagaimana kalian tahu orang lain kalau kalian nggak tahu diri kalian sendiri? Jadi wajib dijawab tentang kekurangan tersebut. Yang kedua, kalian bisa menjawab jenis-jenis kekurangan yang kalian miliki yang tidak berkaitan dengan pekerjaan kalian. Misalkan kalian ngelamarnya tentang menjadi desain grafis. Nah, sebutkanlah kekurangan yang tidak berkaitan dengan posisi tersebut. Contohnya, kekurangan saya adalah tidak pandai berhitung, tidak pandai menghemat uang, mengatur uang, karena kan nggak akan berhubungan dengan desain grafis tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, selain kalian sebutkan kekurangan tadi, kalian juga harus tahu solusi dari kekurangan kalian. Nggak cuma menyebutkan, tapi kalian juga sudah punya planning ke depan. Oh, dengan kekurangan itu aku udah tahu nih solusinya, sehingga bisa meminimalisir kekurangan tersebut. Contoh yang tadi lagi ya, kekurangan saya adalah tidak pandai berhemat atau tidak pandai berhitung. Jadi solusinya adalah saya sering berlatih berhitung. Contohnya melihat di YouTube cara berhitung cepat atau apa. Atau kalau untuk yang menghemat uang itu saya belajar sedikit demi sedikit untuk mengatur keuangan saya. Tapi tetap ya, itu nggak ada hubungannya dengan posisi yang kalian lamar sebagai desainer grafis. Tapi kalian sudah punya solusinya. Yang ke berapa sekarang ya? Berapa sekarang kameramen? Ih, gak dengerin. Sekarang yang ke nyontek dulu. Yang ke 1, 2, 3, 4. Kalian jelasin dari solusi yang kalian punya tadi, sudah berhasil atau gagal sih solusinya terhadap kekurangan kalian. Kalau berhasilnya hasilnya apa? Kalau gagal, kenapa sih bisa gagal? Jadi contoh kayak tadi, oh saya gagal karena saya kurang menyediakan waktu untuk berlatih, atau saya tidak serius dalam berlatih. Seperti itu contohnya. Kalau berhasil, sebutkan, ya semakin kesini saya semakin cepat loh berhitungnya, atau semakin kesini saya semakin bisa berhemat loh, yang dulunya cuma berhemat 1.000 sekarang jadi 5.000, contohnya begitu. Terus yang terakhir, kekurangan yang kalian sebutkan tadi pada saat interview itu, apa sih pengaruh kekurangan itu terhadap hidup kamu? Apakah signifikan atau besar pengaruhnya dalam hidup? Misalkan dia mempengaruhi
pengaturan emosi kamu, mempengaruhi pekerjaan kamu, mempengaruhi gaya hidup, mempengaruhi hubungan sosial, mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi semua banyak hal, atau hanya sedikit, misalkan cuman ya hanya mempengaruhi dari segi ekonomi, istilahnya seperti itu. Jadi kalian bisa jelaskan pengaruhnya itu supaya yang kalian sebutkan itu tidak terlalu berdampak pada kehidupan kalian, apalagi tentang pekerjaan. Itu jangan sampai kalian bilang apa tapi pengaruhnya itu ternyata walaupun cuma satu kekurangannya tapi benar-benar berdampak loh pada kehidupan pekerjaan kalian, misalkan pelupa berdampak ya, atau apa yang lainnya, menunda pekerjaan kayak gitu. Oke, jangan sampai salah. Tapi kalau misalkan kalian sudah mencoba dan gagal, mungkin kalian harus cari tahu kenapa kalian masih tetap gagal atau ada yang kalian salah. Dan ingat, apapun jenis pertanyaannya, jangan pernah menghafal, tapi jelaskanlah seperti kalian memang paham. Jadi bukan dihafal ya, tapi dipahami. Oke, sekian dulu tanya tarik episode kali ini. Jangan lupa guys, di komen di bawah tanya tarinya apalagi, nggak cuma tentang HRD, lo bisa aja, Kak, bagaimana cara pohon coklat bisa berbuah coklat? Kan pohon coklat itu bulat begini, terus coklatnya jadi enak dimakan. Kalian di bawah, nanti aku jelasin walaupun aku nggak tahu. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. From Hope It Love to It Love. Bye.